Muiz ini dengar ada suara laki-laki, suaranya itu berat. Tapi Muiz sendiri nggak tahu di mana sosok laki-laki ini. Yang jelas waktu itu Muiz hanya mendengar suaranya. Suaranya berat, besar. Yang punya pesugihan ini, dia bisa menyuruh orang kepercayaan atau dia sendiri yang melakukan. Dia ambil gagak dari alam liar dan gagak ini disembelih seperti biasa. Dan kemudian gagak ini dijadikan sate, terus dibakar di tengah malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan membagikan kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Muiz. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk cerita di episode kali ini, ceritanya dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Muiz. Muiz ini asalnya dari Blora. Dia cerita tentang pengalaman yang dia alami di sekitaran tahun 2013. Jadi Muiz sendiri juga lupa waktu itu. Kejadiannya terjadi di sekitar tahun 2013, tahun 2014. Jadi di tahun 2010 itu Muiz baru lulus SMP dan dia nggak bisa melanjutkan sekolah ke bangku SMA. Karena kedua orang tuanya sendiri juga bisa dikatakan keluarga yang nggak mampu. Kedua orang tua Muiz sendiri hanyalah buruh tani, dan di sana kehidupan sangat susah sekali. Jadi kebanyakan teman-teman yang seumuran Muiz itu sudah merantau semua ke kota. Dan mereka umumnya hanya tamatan SD. Jadi singkat cerita, setelah Muiz ini lulus SMP, dia langsung pergi ke Jakarta. Di Jakarta itu dia nggak punya kolega. Dia nggak punya saudara dan nggak punya kenalan satupun. Jadi dia nekat berangkat ke sana dan di malam pertama itu dia sempat tidur di emperan toko. Barulah keesokan harinya dia jalan-jalan di pusat pertokoan dan kebetulan waktu itu memang ada satu toko yang membutuhkan karyawan. Langsunglah Muiz menghubungi pihak toko setempat dan hari itu juga Muiz langsung kerja. Ternyata dari situ Muiz bisa bertahan sampai sekitar hampir 2 tahun lebih. Dan setelah 2 tahun itu, toko tersebut mengalami kebangkrutan hingga akhirnya Muiz nggak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya itu. Nah, setelah toko ini tutup, Muiz sendiri bingung dia harus kerja di mana. Beberapa hari itu dia masih cari pekerjaan di sekitaran pertokoan itu. Tapi ternyata keadaan waktu itu memang lagi sulit. Jadi banyak toko ini yang sebenarnya butuh karyawan, tapi di satu sisi lain mereka nggak bisa menggaji karyawan-karyawannya.
Nah, pada akhirnya Muiz pun kembali ke rumahnya. Dia kembali ke sana dan sempat membantu kedua orang tuanya beberapa saat. Nggak lama setelah itu, dia berangkat lagi menuju ke Jawa Tengah, tepatnya di kota Semarang. Di Semarang inilah dia kerja di sebuah warung angkringan. Memang gajinya nggak seberapa, tapi yang penting waktu itu Muiz bisa mendapat penghasilan bulanan. Dan terutama ketika kerja di warung angkringan itu, untuk masalah makan, rokok, dan juga tempat tinggal ini sudah dijamin oleh pemiliknya. Nah, pemiliknya waktu itu masih muda usianya, masih sekitar 22 tahunan. Nah, pada saat ikut dengan juragan angkringan ini, Muiz ini senang sebenarnya. Tapi lagi-lagi usaha angkringan ini juga nggak bertahan lama. Pada akhirnya dari situ Muiz kembali lagi pulang ke desanya. Dan nggak lama setelah itu, sekitar 3 mingguan, ada seorang pamannya Muiz ini yang rumahnya ada di Jawa Tengah. Jadi beliau ini menghubungi Muiz. Biasanya Muiz memanggil beliau dengan panggilan Lek atau Pak Lek. Pak Leknya Muiz ini sempat bilang, "Is, kalau kamu butuh kerjaan, ini di tetangga desa paman ini ada usaha." Beliau ini seorang juragan yang beliau ini memulai usaha tenun. Jadi usaha tenun dari juragan ini nggak seberapa lama, baru sekitar beberapa bulanan, dan karyawan-karyawannya itu melibatkan orang-orang yang ada di sekitar. Dari situ tanpa pikir panjang, Muiz langsung menuju ke rumah pamannya itu, ke rumah Pak Leknya itu. Dan begitu pertama kali datang, langsunglah Pak Leknya ini mengantarkan Muiz ke sana. Jadi pemilik usaha tersebut ini kita sebut namanya Pak Suseto. Biasa dipanggil dengan panggilan Pak Seto. Pak Seto ini punya sekitar 40 orang karyawan yang umumnya adalah ibu-ibu. Ada juga karyawan laki-laki yang seusia Muiz, ada sekitar 7-10 orang. Dan rumah Pak Seto ini terbilang besar. Ada rumah utama dan ada bangunan lagi yang digunakan untuk produksi tenunnya. Nah, waktu itu Muiz ditanya oleh Pak Seto, "Kamu ini sebelumnya kerja di mana? Apa kamu tahu tentang dunia tenun-menenun seperti ini?" Ya, waktu itu Muiz berkata jujur bahwa sebelumnya dia nggak pernah tahu dunia semacam ini. Dan Muiz juga bilang sebelumnya dia hanya kerja di pertokoan dan kerjanya serabutan. Nah, Pak Seto cuma bilang ke Muiz, "Nggak apa-apa kamu kerja di sini. Semua yang kerja di sini ini umumnya nggak tahu apa-apa. Mereka baru dalam hal ini. Kamu tak ajarin sekitar 2 bulanan. Kalau nanti kamu tak anggap mampu, kamu tetap kerja di sini. Tapi kalau kamu tak anggap nggak mampu, ya mohon maaf, terpaksa kami nggak bisa mempekerjakan kamu lagi." Muiz pun terima tawaran itu. Dan selama dia kerja 2 bulan di sana, dia diajari, dia tetap digaji meskipun nggak penuh. Dan ada juga fasilitas penunjang lainnya, yaitu Muiz bisa tinggal di sana kalau mau. Ada bangunan gedung lagi. Jadi rumah ini luas. Ada 3 bangunan gedung. Gedung utama untuk rumah Pak Seto. Gedung selanjutnya untuk produksi tenun tersebut. Dan di belakang ada gedung yang digunakan untuk tidur karyawan. Satu kamar itu diisi 4-5 orang karyawan. Jadi memang ruangan itu hanya cukup untuk tidur. Selebihnya mereka melakukan aktivitas di luar. Jadi ruangan ini nggak terlalu besar. Nah, pertama kali di sana ketika Muiz menerima tawaran ini, dia langsung diajari oleh orang-orang yang sudah ada di sana. Dan belakangan barulah Muiz tahu bahwa banyaknya orang-orang yang kerja di sana ini umumnya mereka masih baru semua. Baru sekitar 4 bulan, 6 bulan. Adapun yang sudah lama itu baru sekitar 8 bulan ikut Pak Seto ini. Jadi memang Pak Seto adalah pengusaha baru di sana. Nggak tahu asal-usulnya seperti apa. Apakah Pak Seto ini warga asli desa sana ataukah pendatang, Muiz nggak tahu menahu tentang itu. Yang jelas di awal-awal kerja itu, Muiz belum sempat kenalan dengan karyawan-karyawan yang lain. Nah, di hari pertama, sekitar jam 4 sore, setelah pekerjaan ini selesai, Muiz langsung menuju ke bangunan bagian belakang. Di situ dia mulai masuk kamar tidurnya. Di kamar ini ditempati 4 orang dan semuanya laki-laki. Jadi yang tidur di mes ini ada sekitar 10 orang. 4 orang menempati kamar bagian pertama, 4 orang di kamar kedua,
dan 2 orang lainnya di kamar selanjutnya. Karena kamar yang diisi 2 orang ini lebih sempit dari kamar-kamar yang sebelumnya. Dan di samping gudang itu ada kamar lagi. Waktu itu memang Muiz belum tahu kamar ini ditempati siapa. Tapi setelah 2 minggu Muiz ada di sana, barulah Muiz melihat memang di kamar yang paling pojok itu, yang letaknya ada di sebelah gudang, ini ditempati seorang nenek tua. Beliau sudah bungkuk. Waktu itu Muiz memperkirakan usia beliau sekitar 80 tahunan. Tapi belakangan, barulah Muiz tahu bahwa usia si nenek-nenek ini sekitar 100 tahun lebih. Nah, waktu pun berlalu sampai sekitar 2 bulan kemudian setelah Muiz ini mengikuti proses training itu, akhirnya Pak Seto ini manggil Muiz. Dia dipanggil ke ruangannya di bangunan utama itu, dan Pak Seto ini ngomong ke Muiz, "Is, tak lihat kerjamu ini lumayan. Ini saya nggak bilang kalau kamu bagus, nggak, kamu perlu belajar lagi. Tapi cukuplah, kamu bisalah kerja dengan yang lain. Dan ini nanti gajimu otomatis sudah penuh setelah ini. Dan selain daripada itu nanti setiap hari raya, nanti kamu akan dapat THR." Nah, waktu itu senang lah Muiz, karena sebelum-sebelumnya ketika Muiz kerja di pertokoan di Jakarta itu, dia belum sempat merasakan tunjangan hari raya. Kalaupun waktu itu mendekati hari Lebaran, Muiz ini hanya mendapat kesempatan untuk mudik dan hanya mendapatkan uang yang nggak terlalu banyak. Jadi kalau seandainya seorang karyawan ini mendapatkan THR, dia harus dapat 1 kali gaji. Tapi Muiz nggak seperti itu, dia hanya mendapatkan sekian persen. Dan ketika kerja di Pak Seto itu, pada akhirnya Muiz akan mendapatkan THR 1 kali gaji. Jadi situlah Muiz ini senang, karena dia berpikir dia hanya lulusan SMP, tapi ternyata Pak Seto ini juragannya begitu menghargai karyawan-karyawannya. Nah, berjalannya waktu, Muiz akhirnya jadi tahu bahwa nenek itu, nenek yang tinggal di pojok kamar ini, nama beliau adalah Mbak Painem. Tapi dari situ banyak yang nggak tahu Mbak Painem ini siapa. Apakah ibu dari Pak Seto, ataukah nenek dari Pak Seto, nggak ada yang tahu. Atau apakah Mbak Painem ini seorang pembantu di sana, nggak ada yang tahu tentang itu. Dan yang dilakukan Mbak Painem di sana, beliau ini hanya beristirahat, dan beliau keluar itu hanya menjelang maghrib, dan pada saat sebelum matahari terbit. Beliau hanya keluar persis di depan kamarnya itu, beliau membakar sesuatu. Jadi ada semacam cobek yang terbuat dari tanah liat. Cobek ini ukurannya besar. Dan di atas cobek itu terdapat arang yang sudah menyala. Arang ini sudah menjadi bara, dan beliau itu menaburkan semacam serbuk. Nah, Muiz tahu bahwa itu adalah kemenyan yang ditaburkan oleh Mbak Painem ini. Dan pertanyaannya, kenapa Mbak Painem ini selalu menyalakan kemenyan itu pada saat menjelang maghrib dan setelah subuh pada saat matahari belum terbit? Jadi mereka ini bertanya-tanya tapi nggak berani tanya. Karena Mbak Painem sendiri ini kayaknya waktu itu mereka merasa Mbak Painem ini pendengarannya memang sudah berkurang. Nah, Muiz tahu dari beberapa karyawan yang ada di sana, beberapa ibu-ibu yang tinggal di desa itu sudah tahu bahwa Mbak Painem ini usianya sudah 100 tahun. Yang awalnya Muiz dan teman-teman mengira mungkin Mbak Painem ini usianya 80 tahun. Ternyata dari info ibu-ibu tersebut, mereka bilang bahwa Mbak Painem ini usianya sudah 100 tahunan. Nah, meskipun begitu, Mbak Painem ini masih bisa melakukan aktivitasnya. Ada yang pernah melihat, di sela-sela jam makan siang itu ada karyawan yang kebetulan waktu itu kembali ke kamarnya dan melihat Mbak Painem waktu itu menjemur pakaian. Nah, beliau ini masih jalan dengan sempurna. Hal yang sebelumnya nggak pernah dilihat oleh orang-orang lainnya. Mereka selama ini hanya melihat Mbak Painem itu aktivitasnya dari kamar, keluar kamar, menyalakan kemenyan, hanya seperti itu. Tapi ternyata di siang hari Mbak Painem ini sempat menjemur pakaiannya dan beliau jalan pun tanpa menggunakan alat bantu. Meskipun beliau agak tertati-tati waktu itu. Nah, sekitar 4 bulan kemudian, Pak Seto ini bilang ke salah satu orang tangan kanannya. Pak Surip ini bukan warga asli sana. Beliau biasanya yang mengatur karyawan yang ada di sana. Jadi Pak Surip ini bilang ke semua karyawan, besok
ini aktivitasnya diliburkan. Untuk karyawan-karyawan yang biasanya tidur di mes, di bangunan belakang itu diharapkan keluar lebih dulu selama 2 hari. Entah kalian nyewa losmen atau seperti apa, nanti minta saja ke saya biayanya. Ada biaya untuk nginep 2 hari, dan untuk sementara semua aktivitas ini diliburkan. Karena semua isi bangunan ini akan dibersihkan. Nah, awalnya semua karyawan ini nggak tahu apa maksud dari Pak Surip ngomong seperti itu. Yang jelas, mereka cuma berpikir bahwa aktivitas mereka ini akan diliburkan. Mereka akhirnya senang. Dan malam itu, mereka sudah mulai berkemas-kemas. Jadi nggak ada satupun yang boleh tidur di sana. Ya, waktu itu mereka tahu bahwa Mbah Painem masih ada di sana. Semua karyawan yang tidur di sana ini keluar akhirnya. Dan waktu itu, setiap orang ini dapat uang untuk menyewa losmen. Tapi namanya waktu itu mereka masih muda. Jadi uangnya ini nggak mereka gunakan untuk sewa losmen. Mereka akhirnya pergi ke salah satu orang temennya. Jadi ada satu orang teman Muiz ini yang rumahnya nggak jauh dari sana. Mereka rame-rame nginep di rumah tersebut dan uangnya mereka gunakan untuk beli minuman keras dan juga cemilan-cemilan. Jadi mereka pesta di sana. Selama 2 hari penuh, mereka menghabiskan waktu di rumah temannya itu. Sampai pada akhirnya di hari Sabtu, mereka kembali kerja, mereka kembali ke rumah Pak Seto, dan mereka menempati kamarnya masing-masing. Pada saat mereka kembali datang ke rumah itu, mereka sempat berpikir, ini kok tanaman-tanaman yang ada di depan kamar mereka, ini masih berantakan. Semak-semak itu pun nggak dipotongi. Artinya mereka jadi berpikir, katanya ada bersih-bersih, kok keadaannya masih semrawut seperti ini, nggak ada yang bersih sama sekali. Nah, mereka akhirnya jadi berpikir, ini siapa sih yang bertugas membersihkan tempat ini, siapa? Kok katanya ada bersih-bersih? Keadaan di sana pun masih kotor, jadi mereka bingung, sebenarnya 2 hari ini ngapain aja petugas kebersihan? Nah, waktu pun berlalu, mereka bekerja seperti biasa. Dan sekitar 2 minggu setelah kejadian itu, waktu itu jam kerja ini sudah selesai. Mereka kembali ke kamar masing-masing. Ada yang tidur, ada yang istirahat, ada yang keluar ke warung. Dan di sekitaran jam 10 malam, semua yang tidur di mes ini sudah tidur semua. Dan sekitar jam setengah 1 dini hari, si Muiz ini kebangun. Dia mau buang air kecil, karena jarak toilet ini juga agak jauh. Dia harus melewati bangunan pertama, dan dia harus melewati lorong kanan dan kiri gedung. Lokasi toilet itu ada persis di samping bangunan tempat mereka bekerja. Kenapa toilet dibangun di sana? Untuk mempermudah karyawan yang sedang bekerja, yang ingin menuju ke toilet. Jadi, ketika siapapun yang mau kencing, terutama mereka yang tidur di bangunan itu, mereka harus keluar ke depan, persis di samping bangunan tempat mereka bekerja itu. Setelah Muiz ini menuju ke toilet, dia nggak mempunyai perasaan takut apapun, nggak ada perasaan aneh-aneh. Setelah dia kencing, dia keluar dari toilet dan mau menuju kembali ke kamarnya. Dan pada saat inilah, sebelum si Muiz ini sampai ke kamarnya, dia melihat Mbah Painem itu keluar dari kamarnya. Beliau seperti biasa membawa cobek yang berukuran besar itu, yang di dalamnya sudah ada arang yang menyala. Nah, Muiz ini sempat berpikir, kok tumben Mbah Painem keluar jam segini? Mau ngapain? Mulailah muncul rasa penasaran dari diri Muiz. Karena sebelum-sebelumnya memang semuanya penasaran dengan Mbah Painem. Sebenarnya Mbah Painem ini siapa? Inilah kesempatan satu-satunya supaya Muiz ini dapat informasi tentang siapa Mbah Painem. Jadi Muiz pelan-pelan, dia intip dari kejauhan apa yang dilakukan Mbah Painem. Mbah Painem ini keluar. Dia membawa cobek itu dan diletakkan persis di depan kamarnya. Dan beliau itu sudah membawa banyak sekali tusuk-tusuk sate yang di dalam tusuk sate itu sudah ada daging. Kembali Muiz berpikir, Mbah Painem kok nyate jam segini? Dia tahu bahwa waktu itu jam 1:30, karena sebelum Muiz keluar dari kamar, dia melihat jam, waktu itu sudah jam 1 lebih. Jadi pasti waktu Mbah Painem ini membakar sate, ini sekitar jam 1:30-an. Jadi waktu itu Muiz penasaran, dilihat dari kejauhan, Mbah Painem mulai membakar sate-sate itu.
Dan dari bibirnya itu kelihatan beliau seperti ngomong sesuatu. Tapi Muiz nggak dengar apa yang diutarakan oleh Mbak Painem. Mulutnya cuma komat kamit. Dan setelah itu Muiz kembali mendekat. Dia berusaha mendekat lebih dekat lagi supaya Muiz tahu kira-kira apa yang dilakukan Mbak Painem. Selain beliau ini bakar sate, kenapa kok bibir Mbak Painem ini selalu komat kamit? Nah, setelah Muiz ini mendekat, Mbak Painem sama sekali tidak mengetahui kedatangan Muiz. Jadi Muiz sembunyi di balik semak-semak itu. Mbak Painem melanjutkan membakar satenya itu. Dan ternyata nggak lama setelah itu, Muiz ini dengar ada suara laki-laki, suaranya itu berat. Tapi Muiz sendiri nggak tahu di mana sosok laki-laki ini. Yang jelas waktu itu Muiz hanya mendengar suaranya. Suaranya berat, besar. Aku tuku ya mbah. Suaranya seperti itu kira-kira. Jadi sosok laki-laki ini bilang kalau dia mau beli sate dagangan dari Mbak Painem. Lah, dia bingung. Ini siapa yang beli? Ini drama atau apa? Kok Mbak Painem ini tiba-tiba menjadi seorang penjual sate? Sejak kapan? Dan kalaupun memang Mbak Painem adalah seorang penjual sate, kenapa kok beliau jualan sate di jam seperti ini? Dan ini siapa? Suara siapa yang dia mau beli sate ini? Suara siapa? Lah, Muiz terus mendengar. Akhirnya Mbak Painem ini setelah komat kamit, beliau berhenti sejenak. Terus Mbak Painem ngomong, "Arep tuku piro? Iki tak regani 50, sing iki 100." Terus Muiz itu jadi deg-degan. Duh, ternyata Mbak Painem ini denger toh. Selama ini ternyata pendengaran Mbak Painem ini baik-baik saja. Ketika ada orang yang ngomong ke Mbak Painem ternyata bisa menjawab. Artinya Mbak Painem ini mendengar. Terus nggak lama setelah itu, muncul lagi suara laki-laki dengan suara yang berat. "Ya wis, aku tuku 10 ya mbah." Dia bilang kalau dia mau beli 10. Nah, setelah itu Mbak Painem pun membakar 10 sate. Dan kemudian sate ini diletakkan di atas daun jati. Dan Mbak Painem itu jalan dengan cara agak membungkuk. Terus sate-sate ini diletakkan persis di tengah-tengah semak-semak itu. Setelah itu Mbak Painem kembali lagi ke depan pembakaran itu dan beliau melanjutkan bakar satenya. Nah, entah apa yang terjadi. Waktu itu Muiz hanya bingung. Mbak Painem ini meletakkan satenya di situ untuk siapa? Karena Muiz sama sekali nggak melihat ada orang di sana. Sekitar kurang lebih 3 menit kemudian muncul lagi suara. "Wes mbah, suwun yo mbah. Iku duweke ono ning mburi, ning biasae." Suaranya itu besar. Jadi Muiz bertanya-tanya, ini suara siapa? Dia bertanya-tanya terus sementara dia nggak bisa melihat wujudnya. Hanya suara. Barulah setelah itu Mbak Painem ini ngambil air dan air itu disiramkan ke arang yang masih menyala. Dan akhirnya arang ini pun padam. Barulah setelah itu Mbak Painem kembali masuk kamar. Nah, di situ akhirnya Muiz mengendap-endap langsung masuk ke kamarnya lagi. Begitu dia lihat teman-temannya semuanya tertidur. Dia sebenarnya mau cerita hari itu. Malam itu juga dia mau cerita, tapi ketika melihat teman-temannya ini tertidur pulas, diurungkanlah niatnya itu. Pagi harinya, Muiz bangun kesiangan. Teman-temannya sudah ada di tempat produksi. Sementara dia lihat, dia sudah telat hampir 15 menitan. Langsunglah bergegas si Muiz ini cuci muka dan langsung menuju ke tempat produksi. Nah, di jam makan siang, biasanya mereka ini ketika makan siang, mereka menuju ke sebuah warung. Di sana mereka ngopi, bercanda, ngobrol, dan lain sebagainya. Tepat jam 12 siang, ketika jam makan siang ini berlangsung, Muiz dan teman-teman menuju ke warung. Disinilah Muiz ini mau membicarakan apa yang dilihat malam itu. Muiz pun ngomong ke salah satu temannya, "Cah, mau bengi aku iku arep nguyu. Terus kok mari nguyu, aku ndelok Mbak Painem iku bakar sate." Diceritakan semua oleh Muiz bahwa malam itu dia melihat Mbak Painem bakar sate. Dan anehnya Muiz juga mendengar suara laki-laki. Suaranya itu berat dan besar. Teman-temannya itu ada yang ketawa, ada juga yang menanggapi pernyataan dari Muiz ini dengan sangat serius sekali. Mereka beberapa di antaranya juga takut. Karena beberapa teman-teman Muiz yang tidur di kamar tidur itu, mereka sering juga mendengar suara-suara yang aneh. Tapi satu persatu dari mereka ini
belum sempat menceritakan hal itu. Jadi pas Muiz menceritakan pengalaman malam itu, teman-temannya ada sebagian yang ketawa, ada juga yang menanggapi dengan serius. Terus, Is, kamu dengar apa lagi? Diceritakanlah dari awal sampai akhir, terus ada yang nyeletuk. Is, jangan-jangan itu pesugihan sate gagak. Lah, Muiz sendiri baru pertama kali mendengar hal itu, pesugihan sate gagak. Maksudnya apa? Barulah salah satu orang temannya ini cerita. Dulu di kampung gue itu ada, Is. Dulu ada seorang pengusaha. Beliau itu punya usaha layangan, layang-layang. Dan beliau ini sempat melakukan pesugihan sate gagak itu. Jadi, konsepnya, yang punya pesugihan ini, dia bisa menyuruh orang kepercayaan atau dia sendiri yang melakukan. Dia ambil gagak dari alam liar dan gagak ini disembelih seperti biasa. Dan kemudian gagak ini dijadikan sate, terus dibakar di tengah malam. Dan gak lama setelah itu akan datang sosok gondoruo atau sosok apapun. Dia akan membeli sate gagak itu. Dan pada saat si gondoruo ini mau membeli sate tersebut, sang pembeli atau yang tukang bakar sate ini dia harus menawarkan harga yang tinggi supaya nantinya gondoruo ini membayar dengan harga yang tinggi. Nah, Muiz ingat-ingat lagi. Tapi kemarin itu Mbak Bainem cuma bilang harganya 50 utawa 100. Artinya 50 atau 100. Nah, terus salah satu orang temannya bilang, itu maksudnya bukan 50 rupiah atau 100 rupiah, Is. Itu 100 juta. Pas mereka mendengar ada kata 100 juta, mereka itu langsung diem. Ah, nggak mungkin ah. Masa iya ada makhluk gaib, macam gondoruo atau apapun yang bisa ngasih uang sampai ratusan juta seperti itu. Dan salah satu orang teman Muiz ini juga bilang, sudahlah, ini kan masalah percaya atau nggak percaya. Kalau yang percaya ya silahkan, kalau nggak percaya ya sudah. Tapi yang jelas kejadian ini pernah terjadi di kampungku, di desaku sendiri. Dan orangnya pada saat ini sudah nggak lagi ada di sana. Kabarnya beliau sudah bangkrut dan hidupnya sengsara sampai sekarang. Nah, akhirnya Muiz dari situ berpikir. Dia bilang ke teman-temannya, apa gini aja ya? Lain kali kita bangun di tengah malam, kita lihat apakah benar yang dilakukan Bapak Inem seperti itu. Kita kemungkinan bisa ngelihat sosok gondoruo itu. Nah, mereka ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi tiba-tiba di satu malam, pada saat mereka ini sudah tidur, ada salah satu orang teman Muiz ini yang kebangun. Waktu itu dia bangun jam 1 dini hari. Dia bangunin Muiz, Is bangun Is. Bapak Inem ada di depan kamar. Jadi dari kamar mereka bisa melihat kamar Bapak Inem. Ini kondisinya seperti L. Dan posisi kamar Bapak Inem itu ada di ujung sendiri. Jadi waktu itu ketika teman Muiz ini membangunkan Muiz pun bangun. Akhirnya dia membangunkan teman-teman yang lain. Ketika 4 orang ini bangun, mereka ngintip dari balik jendela. Ketika mereka ngintip, mereka ngelihat jelas Bapak Inem itu keluar dari kamar, beliau membawa copek yang sudah berisi arang, dan setelah itu Bapak Inem ini membawa beberapa tusuk sate. Sate ini mulai dibakar. Nah, dari mereka itu sudah mulai merasa deg-degan. Ini kira-kira ada apa lagi yang terjadi? Dan setelah itu ternyata benar. Mereka berempat ini mendengar ada suara langkah kaki. Suara langkah kaki ini bahkan suaranya seperti seolah ada suara raksasa yang lewat. Deng, deng, deng. Suara ini asalnya dari sebelah kanan. Dan dari situlah secara otomatis pandangan mereka ini berubah menuju ke arah sebelah kanan. Disinilah mereka melihat ada bayangan hitam. Bayangan hitam ini besar sekali, tapi mereka nggak bisa melihat wujudnya, hanya bayangan. Terus bayangan hitam ini berdiri persis di depan Bapak Inem. Dan 4 orang ini, termasuk Muiz, mereka mendengar ada suara laki-laki dengan suara berat. Bah, aku tuku sate, bah. Nah, waktu itu Bapak Inem ini langsung menoleh ke arah atas. Jadi, seolah-olah waktu itu Bapak Inem ini kayak nggak mengalami gangguan pendengaran. Ketika hari-hari normal, Bapak Inem ini selalu mengalami gangguan pendengaran. Setiap ada orang yang ngomong atau menyapa Bapak Inem, beliau selalu nggak bisa noleh. Tapi pada malam itu, pada saat sosok tinggi besar hitam ini ngomong, Bapak Inem langsung noleh ke atas, terus beliau langsung bilang,
Arab tuku piro? Biasa mbah, 10 mbah. Terus Mbah Painem ngomong lagi, sing iki regane 100, sing iki regane 50, arep tuku sing ndi? Sing iki mbah. Ya wis, entenono kono. Mbah Painem bakar satenya. Jadi 4 orang ini termasuk Muiz itu diem. Bahkan Muiz waktu itu sempat tangannya ini hampir bergetaran dan semua tangan teman-temannya ini dingin. Karena jelas sekali waktu itu mereka ketakutan. Setelah Mbah Painem menyelesaikan bakaran satenya itu, sate-sate ini diletakkan di atas daun jati dan kemudian Mbah Painem jalan beberapa meter dan meletakkan sate ini persis di tengah-tengah semak-semak belukar itu. Gak lama kemudian mereka mendengar ada suara seperti orang makan dan suaranya itu benar-benar kencang. Dan hal itu gak sampai sekitar 3 menit. Setelah itu ada suara lagi, "Mbah, dua wes ya mbah, nenggon sing koyok biasane." Setelah itu mereka mendengar lagi ada suara langkah kaki, dang dang dang, dan suara langkah kaki ini pun tiba-tiba menghilang. Dari situlah akhirnya satu orang teman Muiz ini terjatuh. Mungkin waktu itu dia lemes menyaksikan pemandangan seperti itu. Akhirnya 3 orang lainnya ini mengikuti satu orang temannya ini. Mereka melanjutkan tidur dan ada yang juga menutup selimut. Mereka masih mendengar Mbah Painem ini memasuki kamarnya dan menutup pintu kamarnya. Nah, pada suatu ketika Muiz dan teman-teman ini sudah berencana kalau memang Kondurwo ini benar-benar ngasih uang, uangnya ada di mana? Mereka penasaran. Tapi selama beberapa bulan kemudian mereka nggak berhasil menemukan uang tersebut. Nah, muncullah beberapa isu atau beberapa berita-berita yang beredar. Orang-orang kampung sana ini, mereka semua ini percaya bahwa Pak Seto ini memang menggunakan pesugihan. Tapi mereka sendiri nggak tahu pesugihan apa yang sudah digunakan oleh Pak Seto. Nah, warga kampung menyimpulkan kenapa Pak Seto ini memakai pesugihan. Karena pada saat Pak Seto menempati desa tersebut dan beliau membuka usaha tenunnya itu, sudah ada sekitar 3 kali kecelakaan. Dan kecelakaan ini terjadi persis di depan rumah Pak Seto. Dan setiap kecelakaan yang terjadi di depan rumah Pak Seto ini selalu tidak wajar. Pertama kali, ada seorang ibu-ibu yang mengendarai motornya. Biasanya ibu-ibu ini hanya pergi ke pasar dan pulang ke rumah. Tapi kali itu, entah kenapa, seorang ibu-ibu ini pada saat mengendarai motornya dan melewati persis di depan rumah Pak Seto, beliau itu tiba-tiba terjatuh. Dan belum sempat beliau ini kebangun, di belakang sudah ada truk yang melindas tubuhnya. Dan beliau pun meninggal seketika itu juga. Nah, beberapa bulan kemudian, ada juga korban yang meninggal persis di depan rumah Pak Seto. Lagi-lagi kecelakaan. Dan kecelakaan ini terjadi sangat tidak masuk akal. Waktu itu ada 2 orang. 2 orang ini adalah warga desa sekitar. Beliau mau memancing. Biasanya, setiap akhir pekan, beliau selalu melewati jalan tersebut. Nah, waktu itu entah kenapa, salah satu orang di antaranya itu tiba-tiba menyeberang jalan tanpa ada tujuan sama sekali. Inilah yang membuat orang-orang yang ada di sana ini heran. Tiba-tiba pada saat lalu lintas ini rame, salah satu orang ini menyeberang dan akhirnya tertabrak kendaraan dan meninggal pada saat itu juga. Nah, kejadian-kejadian inilah yang akhirnya dihubung-hubungkan oleh warga sekitar bahwa kecelakaan ini terjadi karena Pak Seto sedang mencari tumbal untuk pesugihannya. Nah, dari situlah mulai warga itu menaruh kesan yang buruk kepada Pak Seto. Tapi usaha ini pun masih jalan. Nah, pada suatu ketika Pak Seto lagi-lagi meliburkan pekerjaannya. Pada waktu itu Pak Seto bilang 2 hari beliau akan ziarah. Entah beliau mau ziarah kemana. Nah, pada kesempatan inilah Muiz itu kembali ke rumah pamannya. Karena sudah lama sekali Muiz gak berkunjung ke rumah Pak Leknya itu. Begitu ada di sana, Pak Leknya ini juga kaget. "Loh Is, kamu kok gak kerja? Ini kan hari kerja." Muiz bilang bahwa hari itu Pak Seto mau ziarah. Jadi pekerjaannya diliburkan selama 2 hari. Nah, waktu mendengar hal ini, Pak Leknya Muiz ini diem. Dan gak lama setelah itu beliau bilang ke Muiz, "Is, nanti kalau Pak Seto pulang dari ziarah, kamu jangan mau makan apapun yang dibawa oleh Pak Seto ya. Sudah jangan mau." Nah, Muiz pun bertanya-tanya, "Memangnya kenapa, Lek? Wong biasanya saya juga makan di sana." "Sudahlah, ini beda."
Yang jelas jangan sekalipun kamu makan makanan dari Pak Seto, karena beliau ini sehabis ziarah. Aku kok curiga, kata orang-orang, Pak Seto ini sudah menggunakan pesugihan. Aku nggak maulah keponakanku sendiri ini nantinya jadi tumbal. Nah, ternyata benar. Pada waktu itu Pak Seto ini pulang kembali dari ziarahnya. Beliau itu bawa banyak sekali oleh-oleh. Dan ada satu besek jenang. Jenang inilah yang dibagikan ke karyawannya. Semua makan jenang tersebut. Waktu itu Muiz ingat pesan dari Pak Leknya. Jangan makan apapun yang dibawa oleh Pak Seto. Tapi karena semua karyawan ini makan, Muiz pun akhirnya jadi berani makan. Jadi jenang ini pun dimakan oleh Muiz. Teman-temannya nggak ada reaksi apapun. Nggak ada yang sakit perut, nggak ada yang pingsan, nggak ada hal-hal ganjil yang terjadi oleh mereka. Dan malam harinya, pada saat Muiz ini tidur, ada satu temannya itu yang kayak mimpi. Dia ini kayak tindian. Tiba-tiba dia teriak-teriak dengan sendirinya. Muiz pun kebangun. Begitupun juga teman-teman yang lain. Dia bangunilah temannya itu. Kamu ini kenapa? Kok kayak orang kesurupan? Lah, satu orang temannya ini bilang, Is, aku tadi mimpi kayak mau dibawa orang tinggi besar. Tapi aku nggak tahu itu di mana, kayak goa. Nah, setelah kejadian itu, keesokan harinya, dia ini sakit. Dan sakitnya itu aneh. Kadang-kadang panas, kadang-kadang dingin, dan kadang-kadang dia teriak dengan sendirinya. Jadi mulai hari itu, dia nggak bisa kerja. Dan hal itu terjadi sampai sekitar 4 harian. Yang dirasakan oleh anak ini, dia hanya panas dingin. Dan pada saat Muiz dan teman-teman ini mau membawa temannya ini ke puskesmas atau klinik setempat, Pak Seto dan salah satu orang tangan kanannya ini nggak mengizinkan. Mereka berpendapat ini sakit biasa, dikompres aja nanti malam sudah selesai. Dan akhirnya yang mereka takutkan pun terjadi. Di hari ke-7, setelah teman Muiz ini sakit, dia pun akhirnya meninggal. Dan pada saat itulah warga kampung itu benar-benar nggak terima, terutama orang tua dari korban. Mereka bilang kalau penyebab kematian dari anaknya adalah Pak Seto sendiri. Mereka percaya bahwa anaknya ini ditumbalkan oleh Pak Seto. Tapi hal-hal semacam ini tentu nggak ada bukti. Jadi meskipun kasus ini sudah ditangani oleh kepolisian, pihak kepolisian pun juga nggak bisa membuktikan kebenarannya. Akhirnya permasalahan ini pun selesai sampai di sana. Setelah kasus ini menguap, produksi Pak Seto ini tetap jalan. Kembali jalan seperti semula. Muiz dan teman-teman kembali bekerja. Dan malam setelah temannya satu kamar itu meninggal, banyak sekali kejadian-kejadian yang ganjil. Jadi Muiz juga merasa setiap malam teman yang meninggal itu selalu datang di kamar tersebut. Si anak ini selalu berdiri di samping pintu, kadang-kadang duduk melihat Muiz dan teman-teman pada saat tidur. Sengaja waktu itu pada saat Muiz tidur, dia sengaja membuka mata sedikit karena dia merasa ada yang ganjil, ada yang gak beres. Muiz pun buka mata sedikit, ternyata dia melihat ada satu temannya yang sudah meninggal itu, dia duduk persis di pojokan. Nah, hal itu terjadi sampai sekitar 7 hari lamanya. Setelah itu, ada satu kejadian lagi, Pak Seto ini meliburkan pekerjaannya. Karyawan dipulangkan semua selama 2 hari, karena Pak Seto bilang beliau mau ziarah. Nah, sepulangnya dari ziarah, seperti biasa Pak Seto membawa banyak sekali oleh-oleh. Dan waktu itu, Pak Seto membagikan oleh-olehnya kepada karyawannya. Nah, sekali lagi, Muiz mengingat kejadian yang pernah dialami oleh temannya itu. Dan ternyata semua karyawan juga mengambil pelajaran dari sana. Jadi nggak ada satupun karyawan yang berani makan makanan dari Pak Seto. Mereka hanya mendiamkan. Dan beberapa minggu setelah itu, Muiz ini sudah mulai nggak nyaman kerja di sana. Dia sempat bilang ke Pak Leknya, dan Pak Leknya sendiri menyarankan, sudahlah Is, kalau memang kamu nggak nyaman, kamu cari kerjaan lain aja. Dulu tak kira Pak Seto nggak seperti itu orangnya. Waktu Pak Lek ini melihat pertama kali Pak Seto datang ke sini, Pak Seto baik orangnya. Tapi kalau sudah ada kejadian seperti ini, sudahlah kamu keluar aja, nggak usah lama-lama di sana. Pak Lek ini juga nggak mau kehilangan kamu. Akhirnya setelah itu Muiz pun mengajukan resign. Dia mau keluar dari pekerjaannya itu. Ternyata pada waktu itu Pak Seto ini nggak terima. Pak Seto sempat mengancam Muiz kalau sampai Muiz ini keluar dari pekerjaan itu, Muiz akan terancam kena denda. Dia harus membayar sekitar 5 kali lipat gaji.
Nah, tentu waktu itu Muiz ini nggak terima. Gimana bisa, nggak ada perjanjian apapun, tiba-tiba dia dijatuhi hukuman sepihak semacam itu. Muiz tentu nggak terima. Dan sepulang dari kerja itu, Muiz mampir lagi ke rumah Pak Liknya. Dia bilang ke Pak Liknya tentang permasalahannya itu, bahwa dia didenda. Dan setelah mendapat kabar dari Muiz ini, akhirnya Pak Liknya Muiz ini melaporkan hal ini kepada perangkat desa setempat. Dan keesokan harinya, perangkat desa dan juga warga desa yang ada di sana ini geruduk rumah Pak Seto. Mereka semua demo di depan rumah Pak Seto, dan mereka meminta kejelasan dari Pak Seto. Dan terutama Pak Liknya Muiz ini meminta pertanggungjawaban kepada Pak Seto. Kenapa pada saat itu, ketika Muiz ini minta keluar dari pekerjaannya, dia harus didenda. Dan ketika semua warga berkumpul di sana, ditemani dengan perangkat desa, Pak Seto ini berkilah. Pak Seto ini bilang bahwa apa yang dikatakan Muiz itu sepenuhnya salah. Sama sekali Pak Seto nggak pernah mengungkapkan hal itu. Jadi dari sini terlihat bahwa Pak Seto ini sudah berbohong. Dan pada akhirnya, setelah itu Muiz pun berhasil keluar dari tempat tersebut. Nah, beberapa bulan setelah itu Muiz kembali lagi ke Jakarta. Dia cari pekerjaan di sana. Dan kabarnya, dia dapat kabar dari Pak Liknya bahwa Pak Seto setelah kejadian itu, beliau jarang sekali mendatangi tempat tersebut. Beliau jarang sekali pulang ke sana. Dan usahanya ini sudah diurusi oleh tangan kanan beliau. Sampai pada akhirnya di tahun selanjutnya, produksi dari Pak Seto ini mengalami penurunan. Dan sampai pada akhirnya usaha ini pun akhirnya harus ditutup. Nah, bertahun-tahun kemudian, ketika Muiz main ke rumah Pak Liknya itu, dia dapat kabar dari Pak Liknya. Muiz jadi tahu tentang siapa sosok Mbah Painem. Mbah Painem ini sudah dipercaya turun-temurun oleh keluarga dari Pak Seto. Beliau adalah seorang dukun yang selalu menangani usaha-usaha bisnis dari keluarga Pak Seto. Dari zaman bapak Pak Seto masih muda, Mbah Painem sudah ikut di keluarganya. Dan ketika Pak Seto ini punya usaha, entah usaha tenun, entah usaha rokok, dan lain sebagainya, Mbah Painem selalu ikut bersama Pak Seto dan beliau selalu tinggal di sana. Dan tentang pesugihan sate gagak itu memang benar adanya. Banyak sekali tetangga-tetangga atau kerabat dekat dari Pak Seto yang dulu pernah tinggal di satu desa bersama Pak Seto mengungkapkan hal yang sama, bahwa Pak Seto ini selalu menggunakan pesugihan untuk usaha-usahanya, dan salah satunya adalah pesugihan sate gagak. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Muiz kepada Kembara Sunyi, dan kita berharap kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.